Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Kinanti dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan NIM 20144-2076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMP Negeri 2 Bogateja. Di slide yang pertama ada informasi umum sekolah SMP Negeri 2 Bogateja. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi sekolah mitra yaitu berhak mulia, maju dalam prestasi, terampil berkreasi, dan berwawasan lingkungan. Di bawahnya ada misi sekolah mitra. Yang pertama ada menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi kearifan dalam bertindak. Yang kedua, ada menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Bogateja. Yang ketiga, ada mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, ada melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan potensi siswa. Lanjutan misi sekolah SMP Negeri 2 Bogateja. Yang kelima ada melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam ada menumbuhkan semangat bekerja sama yang baik antara sekolah dan seluruh orang tua siswa serta masyarakat sehingga dapat terasa tanggung jawab bersama dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh ada menumbuhkan semangat peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah dalam memperbaiki, menjaga, mengelola lingkungan hidup untuk keberlangsungan generasi sekarang dan mendatang. Slide yang selanjutnya ada tujuan sekolah mitra. Tujuan SMP Negeri 2 Bogateja yang pertama ada memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang kedua ada memberikan pelayanan kegiatan belajar secara optimal. Yang ketiga ada memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa untuk berprestasi dan bersaing secara sehat. Yang keempat ada memberikan layanan kegiatan ekstrakurikuler kepada seluruh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang selanjutnya ada lanjutan dari tujuan sekolah SMP Negeri 2 Bogateja. Yang keenam ada memberikan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa yaitu keterampilan dasar elektronika, keterampilan industri rumah tangga, dan keterampilan berternak dan perikanan. Yang ketujuh ada meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedelapan ada memberdayakan SMP Terbuka 2 Bogateja dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pencapaian program wajib belajar pendidikan 9 tahun. Di slide selanjutnya ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi sekolah, tepatnya di SMP Negeri 2 Bogateja, struktur paling atas dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh jajaran guru yang bertugas sesuai dengan jabatan-jabatan yang telah disesuaikan oleh sekolah. Di SMP Negeri 2 Bogateja, para guru berpegang teguh pada visi misi yang sekolah berikan kepada guru. Di slide yang selanjutnya ada bagan SMP Negeri 2 Bogateja Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang tenaga pendidik itu, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya wisara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabadikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang terakhir ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Slide yang bawahnya ini ada nama, daftar pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Bukateja. Yang bawahnya juga terdapat nama, daftar pendidik dan kependidikan SMP Negeri 2 Bukateja. Ini ada daftar peserta didik SMP Negeri 2 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Ada sarana dan prasarana, ini ada ruang kelas, ada kondisi baik jumlah 24, kondisi rusak ringan jumlah 24, kondisi rusak sedang ada 0, kondisi rusak berat ada 0. Jadi total keseluruhan ada 48. Slide yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ada ruang laboratorium, IPA baik jumlah 1, rusak sedang 2, rusak ringan 0, rusak berat 0. Ada laboratorium bahasa, kondisi baik 0, kondisi rusak sedang 0, kondisi rusak ringan 0, kondisi rusak berat 0. Ada laboratorium IPS, kondisi baik 0, kondisi rusak sedang 0, kondisi rusak ringan 0, kondisi rusak berat 0. Lalu yang terakhir ada laboratorium komputer, kondisi baik 1, kondisi rusak ringan 2, kondisi rusak berat 1, kondisi rusak ringan 0. Lalu yang slide selanjutnya ada sarana dan prasarana di perpustakaan. Kondisi baik ada 1, kondisi rusak ringan ada 1, kondisi rusak sedang ada 0, kondisi rusak berat ada 0. Sarana dan prasarana yang terakhir itu ada sanitasi. Sanitasi guru, kondisi baik ada 2, kondisi rusak ringan ada 2, kondisi rusak sedang ada 0, kondisi rusak berat ada 0. Untuk siswa, kondisi baik ada 2, kondisi rusak ringan 3, kondisi rusak sedang 0, kondisi rusak berat 0. Slide yang selanjutnya ada prestasi peserta didik, yaitu pertama ada Eva Luciana P, kelas 9F, jenis lomba pencaksilat tingkat kabupaten juara 1. Yang kedua, Heru Rifai, kelas 8D, jenis lomba pencaksilat Kabupaten Purbalingga, juara 2. Ada ketiga, Maulidina, kelas 8H, jenis lomba pencaksilat tingkat Kabupaten, juara 2. Keempat ada Desvianti Putri, kelas 9C, jenis lomba pencaksilat tingkat Kabupaten, juara 3. Yang kelima ada Ajeng Nur A, kelas 7E, pencaksilat Kabupaten, juara 3. Yang keenam ada Novita Ayu P, kelas 8G, jenis lomba pencaksilat tingkat Kabupaten, juara 3. Yang ketujuh ada Safa Navita, kelas 8H, jenis lomba pencaksilat tingkat Kabupaten, juara 3. Saat ini ada bagian tata tertib siswa, yaitu yang terdiri dari tugas dan kewajiban berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler. Yang B ada tugas dan kewajiban siswa yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di slide ini ada tata tertib siswa. Saya akan bacakan. Yang A ada tugas kewajiban dengan kegiatan intrakurikuler siswa. Yang pertama ada setiap siswa wajib datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua ada setiap siswa masuk atau keluar ruangan dengan tertib dan teratur. Yang ketiga ada setiap siswa wajib berlaku hormat kepada kepala sekolah, guru, dan segenap karyawan SMP Negeri 2 Bukateja. Yang keempat, dengan cara apapun juga guru mengajar, setiap siswa wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, ada pada permulaan pelajaran pertama,
Siswa membaca niat belajar dan pelajaran terakhir usai, siswa mengucapkan doa bersyukur. Yang keenam, ada setiap sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah siap untuk menerima pelajaran. Yang ketujuh, siswa yang datang terlambat wajib lapor kepada kepala sekolah atau guru BP atau guru piket atau wali kelasnya. Jam istirahat dapat digunakan oleh setiap siswa untuk menerima pelajaran dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gangguan pada kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Yang kesembilan, ada setiap siswa wajib tetap berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Bogateja dengan sebagaimana mestinya sampai dengan saat pelajaran usai. Yang ke-10, ada pada waktu guru berhalangan hadir, ketua kelas wajib melaporkan kepada kepala sekolah atau guru piketnya masing-masing. Yang ke-11, ada apabila akan meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran selesai, siswa wajib minta izin kepada kepala sekolah atau guru piket atau guru BP atau wali kelasnya. Yang ke-12, ada bagi siswa yang berhalangan hadir harus ada surat dari orang tua. Yang ke-14, ada buku paket wajib dibawa ke sekolah sesuai dengan pelajaran yang berlaku. Yang ke-15, ada setiap siswa tidak dibenarkan meninggalkan pelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran. Yang ke-B, ada tugas dan kewajiban siswa berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. 1. Setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS dengan memiliki kartu OSIS. Yang kedua, setiap siswa sesuai dengan minat masing-masing wajib mengikuti atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah antara lain: A. Kepramukaan, B. Keolahragaan, C. Kesenian, D. Kebahasan, ada E. Komputer, F. Palang Merah Remaja, G. Patroli keamanan sekolah, H. Kerohanian, I. Pencaksilat, J. Karate atau taekwondo, K. Majalah dinding, I. Teater, M. Menjahit. 3. Setiap siswa diharapkan mengikuti atau mendukung gerakan menabung melalui tabungan widya wisata siswa atau tapelparm yang sering disebut juga tabungan pelajar dan pramuka. Yang kecil, ada tugas dan kewajiban berkaitan dengan ketertiban, keindahan, dan nama baik sekolah. Yang pertama, setiap hari Senin siswa melaksanakan upacara bendera di sekolah. Yang kedua, setiap siswa wajib berupaya agar SMP Negeri 2 Bogateja senantiasa dalam keadaan aman, bersih, tertib, indah, dan berkekeluargaan. Yang ketiga, ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap siswa berpakaian seragam OSIS, yaitu pakaian putih biru dengan sepatu hitam dan kaos kaki putih setinggi betis. Lalu yang keempat, ada setiap hari Jumat dan Sabtu siswa berpakaian seragam pramuka dengan sepatu hitam dan kaos kaki hitam setinggi betis. Yang kelima, ada pada saat mengikuti pelajaran penjaskes, setiap siswa menggunakan seragam olahraga yang telah ditentukan. Yang keenam, ada setiap siswa mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas. Yang ketujuh, ada ukuran terbaik rambut putra adalah depan atau atas tidak lebih dari 7 cm dan tepi samping dan belakang tak lebih dari 2 cm. Yang kedelapan, ada setiap siswa menjaga agar pelaksanaan upacara bendera di sekolah berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Lalu yang kesembilan, ada setiap siswa menjaga nama baik SMP Negeri 2 Bogateja, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kesepuluh, ada setiap siswa harus menjaga harta milik dengan sebaik-baiknya, sebagai apabila harta milik itu hilang atau rusak maka menjadi tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang ke-11, ada setiap siswa wajib menjalin pergaulan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun antar golongan.
Yang ke-12 ada pada saat libur apabila ada keperluan di sekolah berpakaian yang rapi, sopan, dan bersepatu. Yang ke-13 ada bagi yang bersepeda ketika tiba di lingkungan sekolah harap turun dari sepeda sebaiknya ketika pulang sepeda sebelum bisa dinaiki sebelum melewati pintu gerbang. Yang kedua ada larangan setiap siswa. Yang pertama, berkelahi dengan siapapun baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, membawa senjata tajam, minuman keras, ganja, narkoba, buku atau majalah atau gambar porno dan alat-alat asusila. 3. Mengambil apapun yang tak diberikan di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat ada melakukan tindakan asusila. Yang kelima, meminta uang atau barang dengan paksa terhadap teman atau siapapun. Lalu yang keenam ada mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Yang ketujuh ada menggunakan apapun yang dapat melemahkan kesadaran diri maupun orang lain. Yang kedelapan ada membawa dan membunyikan petasan di sekolah. Yang kesembilan membuat keributan di lingkungan sekolah. Yang kesepuluh melompat lewat jendela dan pagar. Yang ke-11 melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap kepala sekolah, guru, TU, karyawan, dan teman. Yang ke-12 ada membawa atau menghisap rokok di lingkungan sekolah. Yang ke-13 siswa putra bersolek memakai aksesoris. Yang ke-14 siswi putri berdandan atau memakai make up serta perhiasan berlebihan. Lalu yang ke-15 ada berambut panjang atau gondrong, gundul, kuciran, dan disemir warna aneh bagi siswa putra. Yang ke-16 setiap siswa tidak dibenarkan berjudi atau sejenisnya. Yang ke-17 siswa putra mengganggu siswa putri dan sebaliknya. Yang ke-18 membuang sampah di sembarang tempat. Yang ke-19 disengaja atau tidak disengaja menyebabkan sarana sekolah rusak harus mengganti. Yang ke-20 melakukan coret-coret pada pakaian tembok, pintu, meja, kursi, WC, dan lain-lain. Yang ke-21 ada menghias tubuhnya dengan cara bertato dan atau dengan cara lain yang melampaui etika seorang pelajar. Lalu di slide ini ada sanksi. Tindakan menegakkan tata tertib siswa dilaksanakan secara pedagogis yang berwujud poin sanksi. Pelanggaran tata tertib siswa SMP Negeri 2 Bogateja yang berdasarkan atas jumlah poin-poin sanksi itu kemudian seseorang siswa dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan peringatan langsung secara lisan. Yang kedua, bila langkah pertama tidak diindahkan, maka mendapatkan peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali. Yang ketiga, bila langkah kedua tidak diindahkan, maka diskors untuk jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, bila langkah ketiga, maka dinyatakan mengundurkan diri sebagai siswa SMP Negeri 2 Bogateja dengan membuat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan kepala sekolah. Ke-21 ada tata kelola sekolah. Penerapan MBS ini haruslah memenuhi 8 standar nasional pendidikan atau yang sering disebut SNP, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Saya lanjut di slide yang kedua, ada hasil kegiatan PLP 1 di SMP Negeri 2 Bogateja. Mendeskripsikan kultur sekolah. Pengamatan kultur sekolah adalah pengamatan untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan selama di sekolah untuk menunjang aktivitas siswa dalam pengembangan diri di SMP Negeri 2 Bogateja. SMP Negeri 2 Bogateja berada di wilayah Kecamatan Bogateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 53382. Nah, di kultur sekolah itu terdiri dari yang pertama ada hubungan antar warga sekolah, yang kedua kegiatan 3S yaitu senyum, sapa, salam, yang ketiga tata tertib, yang keempat hubungan formal dan informal, yang kelima kegiatan ekstrakurikuler, les wajib, dan kegiatan lainnya.
Lalu ada mendeskripsikan peraturan tata tertib berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan guru sekolah SMP Negeri 2 Bukatiga, dapat disimpulkan bahwa untuk peraturan dan tata tertib memang tertera pada masing-masing ruangan kelas. Memang ada beberapa yang tidak lagi terpasang karena sudah mengalami kerusakan dan ada yang sudah hilang. Peraturan dan tata tertib juga sudah tersampaikan ketika pembelajaran luring berlangsung di kelas. Tersampaikan juga saat apel pagi dan disampaikan kembali oleh masing-masing wali kelas serta guru BK atau tim tata tertib lainnya. Peraturan dan tata tertib tersebut bertujuan untuk memupuk kedisiplinan peserta didik dengan tujuan menghindari peserta didik dari perbuatan yang tidak terpuji atau sebagai upaya preventif dan pembinaan untuk peserta didik di SMP Negeri 2 Bukatiga. Dalam peraturan tata tertib tertera dengan jelas tujuan tata tertib dilaksanakan hak yang dimiliki oleh peserta didik di sekolahan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolah, perihal masuk sekolah, larangan-larangan yang diberlakukan beserta sanksi atau hukum bagi pelanggar. Sanksi-sanksi tersebut juga memiliki 4 langkah, yakni yang pertama ada mendapatkan peringatan secara lisan, yang kedua bila langkah pertama tidak diindahkan, maka mendapatkan peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali. Ketiga, bila langkah kedua tidak diindahkan, maka diskors untuk jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, bila langkah ketiga, maka dinyatakan mengundurkan diri sebagai siswa SMP Negeri 2 Bukatiga dengan membuat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan kepala sekolah. Juga mendeskripsikan praktik dan kebiasaan positif. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung di SMP Negeri 2 Bukatiga, diketahui terdapat kegiatan atau pembiasaan yang dijalankan diantaranya Jumat Imtak, Jumat Bersih, dan Jumat Sehat. Di sini juga ada kegiatan observasi pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada hari Jumat 27 Mei 2022 di kelas 7G SMP Negeri 2 Bukatiga, mata pelajaran bimbingan dan konseling, pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan baik. Peserta didik mengawali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu dan dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling. Setelah itu, guru menanyakan tentang kehadiran siswa. Lalu, sebelum materi pembelajaran yang baru, guru tersebut menanyakan mata pelajaran sebelumnya sudah diajarkan pada pertemuan minggu lalu. Pada saat kegiatan belajar mengajar atau yang sering disebut KBM, guru mampu mengelola pembelajaran dengan sangat baik. Contoh-contoh yang digunakan guru dalam menjelaskan materi sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diwajibkan untuk aktif di dalam kelas. Hal ini diharapkan dapat melatih peserta didik lebih berani berbicara di depan umum. Metode ini diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik cukup tertib memperlihatkan. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik mengakhiri pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam kepada guru bimbingan dan konseling. Sekian presentasi dari saya, Sekar Ayu Kinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.